Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersua di dalam kajian dalam bimbingan Al-Quran di bawah tuntunan Al-Quran. Yang kali ini kita akan mengambil tema sikap negatif penutup pintu hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita kaji bahwa hidayah itu adalah pilihan manusia dengan izin Allah. Manusia yang ingin mendapatkan hidayah tentu dia mempelajari hidayah Allah, yakni kitab Al-Quran, Al-Quran yang mulia yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin rahimakumullah. Ada beberapa sikap negatif yang menutup pintu hidayah baginya. Satu, ia adalah sikap subjektif atau ego atau memperturutkan hawa nafsu. Orang yang memiliki karakter mau benar sendiri, mengukur kebenaran dengan egonya sendiri, dengan subjektifnya sendiri, maka dia akan tertutup pintu hidayah baginya. Dijelaskan di beberapa surat, di antaranya dalam surat ke-25, surat Al-Furqan ayat 43-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila? Sudahkah engkau memperhatikan orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Apakah kamu kira kamu bisa menjaganya? Am tahsabu anna aksarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Apakah kamu kira kebanyakan mereka itu mau diberi nasihat, mau menanggapi kebenaran? Atau kamu mengira kebanyakan mereka mau mempergunakan akal sehat? Tidak. Mereka taubahnya seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak itu. Mereka disesatkan oleh egonya sendiri, dengan ilmunya sendiri, pilihannya sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 disebutkan. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah membiarkan dia tersesat atas pilihan ilmunya sendiri. Dia menyombongkan ilmunya. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, dia mengatakan itu tidak benar. Apa yang sesuai dengan ilmu mereka, maka itu yang dikatakan dengan benar bagi mereka. Padahal kebenaran mereka itu cuma subjektif. Bukan berasal dari kitab Allah, dan bukan pula penjelasan Rasulullah, dan bukan pula kenyataan ilmiah sunnatullah. Dalam surat ke-40 ayat 83 disebutkan, ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah bil bayyinat, membawa ilmu yang ilmiah, penjelasan-penjelasan yang faktual, mereka membanggakan ilmu mereka. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka membanggakan ilmu mereka sendiri, walaupun ilmu mereka tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sikap negatif penutup hidayah adalah fanatik tradisi nenek moyang. Mereka sangat fanatik dengan tradisi nenek moyang. Walaupun tradisi nenek moyang mereka itu adalah tradisi ajaran yang diterima dari setan, laknatullah. Muslimin di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 170 dan 171 Allah sebutkan bagaimana keras kepalanya orang yang fanatik tradisi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila diajak mereka, mari kita ikuti Al-Quran yang sudah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami terima dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu tuli.
Tuli dalam artian mereka tidak mau belajar lagi. Mereka itu bisu. Dalam artian mereka tidak mau bertanya lagi. Mereka itu buta dan mereka tidak mau untuk memperhatikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama Al-Qur'ani yang membawa kitab Allah sebagai pewaris tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sikap negatif yang menutup pintu hidayah adalah fanatik guru. Fanatik kepada gurunya. Kalau tidak gurunya yang bilang, maka dia tidak mempercayainya. Ada yang fanatik kepada strata pendidikan. Kalau yang menyampaikan itu bukan sarjana, bukan profesor, mereka tidak mau menerimanya. Kalau yang menyampaikan itu bukan sarjana tamatan Timur Tengah, mereka tidak mau menerimanya. Kalau yang menyampaikan itu bukan titelnya haji, kiai, habib, dan lain-lain sebagainya, strata sosial masyarakat, mereka tidak mau menerimanya. Inilah yang disebutkan di dalam surat ke-9, surat At-Taubah ayat ke-31. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani juga sesat karena fanatik kepada gurunya masing-masing. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengangkat orang-orang alim mereka, ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan kecil di samping Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, sikap negatif penutup hidayah adalah fanatik kepada orang banyak. Kalau sudah masal manusia yang berbuat, mereka anggap itulah kebenaran. Ini disalahkan oleh Allah dalam surat 6 Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzan. Jikalau engkau mengikuti masal manusia di muka bumi ini, pastilah mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena masal manusia itu hanya mengikuti sangkaan mereka saja. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan mereka saja. Mereka sebenarnya tidak beragama melalui ilmu. Mereka beragama tidak melalui panduan ilmu, panduan kitab Allah, dan panduan kitab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mendengar-dengar saja. Mereka hanya mengikuti praduga-praduga mungkin-mungkin yang tidak jelas sumbernya. Muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, sikap negatif yang membuat tertutupnya pintu hidayah bagi manusia adalah suka membantah. Memang manusia ini suka membantah. Bahkan membantah yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Haji, surat ke-22, ayat yang ketiga, ayat ke-8, kemudian surat 40, ayat ke-4, dan ayat 35, mereka membantah ayat-ayat Allah, walaupun sudah jelas itu adalah ayat-ayat Allah, penjelasan dari ayat-ayat Allah, mereka tetap membantah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia, ada orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, yakni tanpa kitab Allah yang menerangkan. Seandainya di antara manusia memiliki sifat yang seperti ini, maka pintu hidayah Allah akan tertutup baginya untuk selama-lamanya sampai dia bertobat dari karakter yang tidak benar ini. Barakallahu li wa lakum. Banyak maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.